Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama aku Nadia Anggitia. Di sini aku bakal ngejelasin materi mengenai belajar mengenal materi public speaking. Di sini aku bakal ngejelasin dulu nih pengertian secara umum apa itu public speaking. Nah, public speaking ialah seni berbicara di depan umum atau di depan banyak orang dengan menggunakan teknik persuasif sehingga orang yang mendengarkannya akan tertarik sesuai yang diharapkan oleh penyampai pesan. Atau dengan singkatnya, public speaking ialah kegiatan penyampaian pesan secara lisan oleh pembicara di hadapan banyak orang. Tadi kan di dalam pengertiannya terdapat teknik persuasif. Nah, di sini aku bakal ngejelasin juga teknik persuasif itu apa. Jadi, teknik persuasif ialah bentuk komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi dan meyakinkan audiens. Nah, dalam teknik ini pula, seorang pembicara dianggap berhasil jika ia mampu mempengaruhi kepercayaan dan harapan audiens tanpa audiens tersebut merasa adanya paksaan dari seorang pembicara. Berarti cara ini berhasil dan sukses dilakukan oleh pembicara kepada audiensnya. Tadi sebelumnya kan aku udah ngebahas pengertian public speaking nih. Sekarang ada pula tujuan dari public speaking. Yang pertama, untuk menarik perhatian publik. Hal yang harus dilakukan seorang pembicara sebelum melakukan penyampaian materi utamanya ialah memecahkan suasana dan mencari fokus penonton atau audiens agar lebih tertarik lagi dengan apa yang dibicarakan oleh seorang pembicara. Tujuan yang kedua dari public speaking ialah untuk mempengaruhi para audiens. Tujuan public speaking yang tak kalah penting adalah untuk mengubah dan mempengaruhi publik dalam berpikir. Dan yang ketiga, supaya lebih mudah dalam menyampaikan pendapat. Jika sudah mempengaruhi audiens, maka tujuan yang lainnya adalah supaya bisa lebih mudah dalam menyampaikan pendapat yang sesuai dengan pemikiran pembicara. Kita sebagai pembicara akan lebih mudah dalam menyampaikan pendapatnya jika sudah mempengaruhi dan merubah audiens dalam berpikir. Yang keempat, tujuan dari public speaking ialah dapat memotivasi. Tujuan yang paling baik dalam public speaking ialah untuk memotivasi audiensnya ke arah yang lebih positif. Pastinya kita sering mendengarkan berbagai macam motivator yang ada di televisi maupun acara lainnya, bahwa motivator ini akan menyuarakan pemikirannya dengan sangat keras dan menggebu-gebu sehingga akan mempengaruhi audiens dalam berpikir dan menjadikannya lebih bersemangat untuk menjalani kehidupannya. Yang terakhir yaitu sebagai sarana untuk menghibur. Kita juga bisa menggunakan tujuan public speaking ini untuk sarana menghibur supaya acaranya tidak terlalu membosankan dan tidak monoton. Pengertian dan tujuan, ada pula masalah yang biasanya sering dihadapi oleh seorang pembicara dalam public speaking. Yang pertama, nervous atau kecemasan, dan yang kedua, kurangnya penguasaan materi. Ciri-ciri saat sedang nervous atau timbulnya kecemasan itu yaitu detak jantung akan berdetak lebih cepat dari biasanya, yang kedua lutut gemetaran, yang ketiga keringat bercucuran tidak seperti biasanya, keempat pusing, bahkan bisa sampai lupa materi, dan ini bisa mengakibatkan terjadinya hal yang fatal dan membuat para audiens kecewa. Nervous dan kecemasan bisa saja terjadi jika seorang pembicara baru pertama kali melakukan public speaking di hadapan banyak orang dan tidak terbiasa menjadi pusat perhatian. Bahkan yang menjadi faktor utamanya terjadinya nervous dan kecemasan itu seorang pembicara yang kurang percaya diri. Cara mengatasi supaya kita sebagai pembicara bisa terbiasa berbicara saat public speaking, yaitu yang pertama, banyak berlatih dan mencontoh pembicara terkenal agar bisa mendapatkan pembelajaran yang baru dalam halnya public speaking. Dan yang kedua, mencari pengalaman baru seperti misal berani mengajukan sebagai MC di acara sekolahan ataupun di acara kuliahan. Meskipun awalnya kita pasti terkena demam panggung, tapi kesananya pasti kita bisa terbiasa karena sesuatu hal itu dapat berhasil jika kita melalui prosesnya terlebih dahulu. Dan yang ketiga, jangan takut gagal karena dengan proses semuanya akan berhasil dan akan menjadi mudah. Pengertian public speaking sudah, tujuan sudah, masalah yang sering dihadapi oleh seorang pembicara saat di depan banyak orang sudah, cara mengatasinya sudah, dan di sini aku bakal ngebahas soal teknik public speaking. Teknik public speaking yang pertama ialah variasi suara dan kecepatan berbicara. Variasi suara di sini bermaksud agar volume suara yang kita keluarkan itu janganlah berlebihan dan jangan pula mengeluarkan suara dengan flat atau datar, karena itu akan terkesan membosankan dan membuat para audiens memikirkan bahwa itu sangatlah monoton. Dan maksud dari kecepatan berbicara di sini ialah kita sebagai pembicara harus tahu cepat lambatnya suara kita dan
kita harus bisa mengatur suara kita agar bisa stabil supaya para audiens paham maksud dari materi yang kita jelaskan di depan para audiens. Kedua, yaitu ekspresi wajah. Ekspresi wajah yang diperlihatkan kepada audiens, yang pertama pastilah kita harus terlihat merangkul para audiens supaya terlihat lebih menarik dan asik. Pastinya kita jangan lupa untuk tersenyum selalu. Yang terakhir ialah bahasa tubuh. Perlu dipahami bahwa seorang pembicara yang berjalan mondar-mandir itu tidak dianjurkan saat sedang public speaking. Yang perlu diperhatikan itu yaitu pembacaan materinya harus jelas supaya para audiens paham dan mengerti apa yang dibicarakan oleh seorang pembicara. Jadi intinya, seorang pembicara itu harus mempunyai sasaran, tujuan, dan juga planning yang akan dibicarakan nanti saat di hadapan audiens supaya audiens dapat memahami apa yang diomongkan atau yang dibicarakan oleh seorang pembicara kepada audiens. Nah, cukup sekian materi tentang public speaking yang udah aku sampaikan ke kalian semua. Semoga bermanfaat dan bisa berguna bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.